Shalom Kegisian. Puji Tuhan. Anda tahu istilah penuaan dini? Tahu? Pengapuran? Lihat kanan kirimu. Jangan penuaan dini. Ya. Kita ada dalam bulan Shepherding in Truth. Saya akan sampaikan karena saya rasa saya sudah tidak bisa menahan lagi. Maka saya besok sudah harus pelayanan keliling karena undangan-undangan yang saya kira cancel pada waktu saya sakit, kondisi kemarin situasi. Itu cancel, ternyata tidak. Maka saya akan hamburkan semuanya malam hari ini. Mari buka dengan cepat ayat kunci kita, Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Satu, dua, tiga kita baca. Yang hilang akan, yang tersesat akan, yang luka akan, yang sakit akan, serta yang gemuk dan yang kuat akan. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana. Saya tidak akan bahasin lagi kemarin saya sudah bahas. Saya minta NKJV-nya ditayangkan, yang New King James-nya. Kita harus tadi apa? Yang gemuk akan kulindungi, tidak, ya. Yang lainnya sama kecuali but I will destroy the fat and the strong. Kata destroy di sini itu rebuke, sesuatu yang positif dilandasi kasih, ya, tapi bersifat menghancurkan. Siapa di sini punya mama papa pada waktu kamu kepergok belajar merokok, biasanya di toilet, nggak usah angkat tangan. Lalu papamu bilang, ya, jangan yang vape, kurang manly, papa beliin ya, Jisamsu. Ada? Ada tidak? Ada. Ada. Kalau ada luar biasa. Tapi nggak apa-apa, teman saya juga ada. Saya dulu ngerokok di tempat teman saya, karena di rumah saya, ya, itu saya di jambak. Ngerokok ya, golek duit durung iso wis ngerokok kowe ya, gitu tuh. Itu destroy. Ya. Jadi nggak akan dibiarkan. Terus pada waktu apa di sini ada, misalnya nih, baru SMP kelas 2 sudah pacaran. Pulang mama bilang, bagus. Keren anak. Saya rasa orang tua yang waras tidak ada seperti itu. Ya. Lalu besok ujian, sekarang tidak belajar. Dapat nilai 5, lalu dia orang tuanya letup. Lumayan, papa dulu 4,5. Ada di sini orang tua gitu. Hei, ada orang tua seperti itu. Ya, kalau orang tuamu seperti itu, good luck. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang saya punya, nggak seperti itu. Ya, penuh dengan kekerasan, fisik, teriakan, aduh saudaraku, ya. Jadi di rumah saya, kalau besok ujian, saya udah belajar belum? Sudah, gitu. Apakah mama saya langsung percaya? Enggak. Sini buku pelajarannya. Dan dia akan kasih saya 2-3 pertanyaan. Yang karena mama saya sangat cerdas, Anda ngerti, dilompat-lompat sama dia. Saya random tidak mengerti. Kalau dia akan, saya pikir dia hanya 1 halaman saja. Saya gagal menunjukkannya. Ya, kamu baca kamu punya papa yang seperti itu. Papa yang galak. Kamu di sini itu nulis khotbah, ya. Babe kemarin duduk di sana, Babe zoom pakai my phone, dan kamu sedang menggambar. Tekun sekali sepertinya. Itu destroy yang dimaksud. Jadi bukan kalau gendut gitu, oh Ferry kamu lucu teruslah gendut. Itu nggak sayang artinya. Ya, obesitas, jadikan dirimu 200 kilo biar viral. Itu nggak bagus sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, supaya kita itu bisa mengerti, ya, ada sesuatu situasi ketika saya dulu dari berantakan hancur seperti itu, lalu saya belajar bertobat ikut Tuhan sungguh-sungguh. Lalu saya disuruh mengantarkan mama saya ke Solo reuni, ya. Pada waktu reuni itu, mungkin temennya itu sudah mengerti banyak pergumulan. Bahwa ibu saya ini punya anak
nomor 1 anaknya 5, yang satu ini nakal sekali. Ya, overdosis, dikeluarkan dari sekolah 2 kali, berhenti kuliah. Lalu dia tanya, Ciwa, ya, karena orang Chinese kan, ngomongnya seperti itu. Jangan berpikir mama saya namanya Chihuahua. Dan dia Minhua. Ciwa, barepmu itu gimana? Translate. Anakmu yang sulung bagaimana? Masih bandit kah? Masih nakal bikin malu keluarga? Mama saya jawab, oh puji Tuhan. Wah, teman-temannya kaget. Kok sekarang puji Tuhan? Ya, sudah Kristen ini. Lalu dia bilang, sekarang sudah belajar ikut Tuhan, sudah baik, sudah mau kuliah lagi. Ya, satu penggal kata ini saya sampai sekarang belum mengerti. Wes dadi uwong, sudah jadi orang. Dulu monyet. Ini frase saya nggak pernah tahu ini. Kenapa sih ini orang nih? Ya kan, mungkin Zara bisa pecahkan itu karena ya mamamu seumuran dengan babe. Ini frase saiki wes dadi uwong, sekarang udah jadi orang. Emang dulu apa? Lah, teman-temannya yang juga punya anak bengal badung tanya, kok bisa? Kok iso min? Corone piye? Dia ngomong, anakku, bocahku, ya sudah ikut paket yang angkatan darat. Anda ngerti kalau anak terlalu nakal? Dimasukkan ke tentara 3 bulan, digojlok di sana. Ya, sampai bertobat. Saya masukkan tentara bertobat. Oh enggak. I love you my son. Enggak, dia enggak usah digitukan, sudah bertobat. Ya. Lalu mama saya memakai istilah gini, wes ditekuk, diremuk karo Tuhan. Itu kata yang kita pakai tadi. Saya kira dulu kalau saya khotbah bagus, orang bertobat, enggak. Pertobatan dimudahkan terjadi di IGD. Pengkhotbah terbagus sampai saat ini adalah cancer stadium 4. Ya, mereka adalah deretan pengkhotbah terbagus. Pengkhotbah 2 terbagus adalah hepatitis C. Ya, pengkhotbah bagus adalah COVID-19. Namanya pendeta corona. Gak ada. Semua yang kena itu ingat Tuhan. Pendeta khotbah belum tentu. Ada yang main, ada yang balesi chat, ada di sini enggak ada, di sini enggak ada. Di Jakarta ada yang pura-pura gambar pada nulis khotbah. Ya. Jadi ternyata seperti itu. Itu adalah apa? Diremukkan. I will destroy the fat. Itu maksudnya. Nah, saya sudah sampaikan kemarin merujuk kepada ayat tema bulan April, Matius 9:36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Kita udah bahas ini. Seperti domba yang tidak bergembala. Tahukah Anda bahwa sebelum nanti diubah, karena itu bahasa Sanskrit, menjadi pendeta, itu gembala itu pastor. Ya, dari bahasa Yunani Greek diadopsi oleh bahasa Prancis, itu tulisannya P-A-S-C-E-R-E. Bacanya gimana? Paskere. Gembala yang baik, paskere pun tetap sukacita. Gembala yang baik, uangnya sedikit, paskere pun tetap semangat. Ya, itu artinya apa? To feed them, untuk memberi makan, memastikan domba dalam keadaan baik. Baik itu artinya cukup minum, baik itu artinya cukup makan, baik itu artinya sehat, baik itu artinya tidak ada kutu di dalam bulu-bulu yang tebal itu. Dia tidak bisa cari sendiri, dia tidak bisa pergi ke salon apalagi, tidak bisa. Jadi ini adalah tema khotbah yang sulit sebetulnya. Dan hamba Tuhan itu harus punya keberanian dan kecerdasan. Mengerti belum mengerti, katakan amin. Kenapa? Kalau tema-tema seperti ini, gembala shepherding in truth. Menggembalakan dengan benar. Berarti ada yang salah dong yang lain. Terus saya khotbah gitu, berarti saya yang benar dong. Sulit kan? Iya tidak? Lalu Tuhan kita suka memakai frase seperti itu, kambing dan domba. Kalian yang duduk kebetulan berdua,
kambing dan domba. Kalau bertiga mainkan terserah. Yang kebetulan 2, ya kan, kambing, domba. Terus yang satu cepat, nah, aku dombanya. Berarti otomatis yang satu kambing. Ya, ini tidak gampang. Tapi inilah permainan analogi yang banyak diberikan Alkitab kita. Gandum dan ilalang. Coba gandum dan pohon durian. Ya, lalu siapa yang gandum, Kesia? Aku, katanya. Berarti Limson pohon durian. Oh, nggak terlalu tersinggung, harganya mahal. Tapi kalau ilalang, semua ngerti itu perwujudan sesuatu yang lebih buruk kan? Mirip gandum tapi tidak ada bulirnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai gembala yang baik, lalu khotbah saya ini dilontarkan, saya rasa kalau cuacanya pas jatuh ke telinga gembala yang kurang baik, dia akan jadi hater saya. Ngomong kosong nih Caleb Hofer Bintoro, ngomong teriak-teriak seperti itu. Ya berarti maksudmu kamu baik, berarti aku jelek. Tapi terpaksa, karena suruh firman Tuhan yang perintahkan, amin. Kamu kalau ikut Tuhan yang benar, kamu harus tahu mana Tuhan yang tidak benar. Jangan bilang, B buat aku sama semua, enggak. Nasi goreng aja enggak pernah sama semua kok. Jangan seperti itu. Aku berusaha netral, enggak ada netral. Di dunia ini ada namanya kecondongan, enggak ada netral. Ya, saya kemarin beberapa hari yang lalu, one of my daughter in Christ, Yohana Bale, ngasih tunjuk IG, seseorang yang buruk, reputasinya jelek, ya, memfitnah, menipu, KDRT, anarki, nikah lagi, yang ngerti omongan saya, forget it. Ya, ndak usah ngasih tahu sebelahnya. Sekolah STT, teologi, lulus dan sekarang khotbah. Oh my goodness. Saya sedih sekali itu. Dia tidak masuk ke Sinode GBI karena seperti itu saya akan mempunyai suara untuk menganulir dan memastikan dia sudah bertobat. Ya, berarti dia cari sinode yang gampang untuk dimasuki dengan sarangyo. Uang maksud saya. Ya. Dan bagaimana mungkin orang seperti itu? Oh Tuhan, gandum dan ilalang, domba dan kambing, memang sengaja dilepas. Kadang saya tanya, Tuhan kenapa kau izinkan? Supaya nyata sungguh engkau sendiri, asli atau palsu. Maka Tuhan tidak, ini bukan dunia di mana manusia nipu langsung mati. Itu kita rindunya gitu nggak sih? Ketika koruptor itu mengambil uang rakyat lebih dari 100 juta langsung panuan. Ada tandanya gitu loh. Ya, kalau ini diedit nggak apa-apa, saya nggak takut, biarin. Oh, ambil 100 juta panuan sebagai peringatan dari Tuhan. Ya, sehingga kita mempunyai suatu kesepakatan. Wah, itu pasti sudah ngambil korupsi 100 juta itu, buktinya panuan. Nah, gitu kan. Nanti kalau sudah 1 miliar, apanya lepas gitu loh. Tapi bukankah kita hidup tidak seperti itu di dunia ini? Ada orang baik berjuang sungguh-sungguh, masih belum kunjung beruntung usahanya. Dan ada orang begitu jahat, tidak pernah kerja, secara material jasmani tampaknya begitu mewah hidupnya. Jadi umat Tuhan, pada waktu kita mempelajari semua ini, kita tentu tahu bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini bukan mengenai jasmani materi, tapi perumpamaan mengenai jiwa dan roh. Mengerti belum mengerti katakan amin? Kenapa saya yakin seperti itu? Karena di sini dianalogikan ini, gembala itu memberi makan, memastikan domba-domba bagus. Ya, jadi ini saya ngerti pasti mengenai jiwa dan roh dan bukan jasmani. Kenapa? Dion misalnya, gak usah saya kasih makan, dia makan sendiri. Dion, nanti kalau ke Jogja, ya Hard Rock ini terbuka, kamu gak usah bayar kos, kamu ini. Ada Yosi B, ini dia provide sendiri. Ya mungkin dia lebih nyaman deket Yosi daripada babenya yang cerewet. Tapi enggak apa-apa. Jenis kayak Covery misalnya, itu enggak usah saya kasih makan, makan sendiri dia. Ya, sesama buncit boleh roasting.
Saya juga 1 minggu ini, ya, harus menurunkan ini. Kalau tidak, ya. Jadi bagaimana? Kalian tahu tidak ini betapa sesuatu rahasia disembunyikan Tuhan melalui ayat ini? Kenapa? Seberapa penting itu gembala itu? Kenapa kok sampai Tuhan kasihan kalau orang tidak punya gembala? Padahal di zaman modern ini, vibe-nya yang paling banyak adalah di mana kerumunan terbesar dengan fasilitas terbagus, orang ke sana. Siapa yang masih peduli mengenai berapa pentingnya punya gembala? Beberapa orang-orang teman saya tanya di Jogja, di Jakarta, bro, kamu sekarang gereja mana? Gembalamu siapa? Banyak. Ini nggak ngerti konsep ini kalau gembalanya banyak. Itu suka aku, ya, ke GPCC itu, terus yang itu, NDCU, semua yang disebut gereja besar namanya. Wow. Jadi konsep gereja di benaknya itu seperti mall. Ya, kita kadang ke JCM, kita kadang ke Gale, kadang ke Amplas, kadang ke Pakuwon. Banyak. Firman Tuhan sampaikan, rahasia firman Tuhan ini gembala, karena basic daripada anak Tuhan itu adalah family. Keluarga. Mengerti belum mengerti, katakan amin. Kalian bisa bayangkan, kalau seorang anak ditanya temennya, papahmu siapa? Banyak. Kecurigaan nomor 1, mamahnya kerja apa? Maafkan saya. Kalian ngerti berbahayanya ini? Ini nggak lucu ini. Ya, hei, papahmu siapa? Banyak. Loh, ya, nggak bisa. Gurumu banyak bisa. Makanya firman Tuhan bilang, nanti seumur kamu Kristen, kamu akan punya banyak pendidik katanya. Tapi satu Bapa. Jadi kamu punya satu Bapa di dunia jasmani, investor kenapa kamu ada, dan kamu punya Bapa gembalamu itu yang dipercayakan Tuhan. Pak, gimana kalau gembala saya buruk? Berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan berperkara. Jangan diam saja. Nah, saya pengen kita tajemin bagian yang ini. Pernahkah berpikir, kenapa dari semua bahasa manusia di muka bumi Indonesia Raya merdeka-merdeka ini, perumpamaan yang dipakai Tuhan, analogi yang Tuhan pakai adalah domba dan gembala. Pernah pikir tidak? Percayalah, saya nggak bohong. Jauh sebelum Cak Lontong itu famous, saya sudah sering mikir. Saya rasa kenapa saya dulu hidup nggak bagus tapi bisa pulang ke rumah karena saya terbiasa mikir. Ya, sungguhan. Pada waktu saya drop out dari kuliah, saya lihat orang tua saya susah. Papa saya tinggal bilang, kamu tahu tidak berapa juta yang kami keluarkan untuk kamu kuliah? Dan kamu hanya balas kami seperti ini. Itu saya mikir. Saya mikir. Kenapa saya tanya seperti ini? Kenapa? Di Yesaya kita punya animagus yang lain. Anak Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Ada frase lain, singa dari Yehuda. Ya, tapi Tuhan nggak pakai gitu. Kasihan ya kamu seperti singa ompong. Nggak. Kasihan kamu seperti Raja Wali yang dikurung di kebun binatang. Enggak. Dari semua animagus dalam firman Tuhan kita, kitab suci yang kita baca, yang beliau pakai analogi untuk kasihan, yang belas kasihan adalah apa? Domba tidak bergembala. Nah, kemarin saya sudah sampaikan, apa ciri khas domba? Domba tidak punya cakar, dia tidak punya venom atau bisa, ya, tidak punya. Misalnya punya tanduk, tanduknya melengkung ke dalam, ya, nggak keluar. Jadi gimana? Nanti kalau nggak punya bulu, kedinginan. Kalau bulunya terlalu tebal, kepanasan, mati coba. Anda ngerti nggak boleh domba itu minum air sendiri di sungai tanpa gembala? Kenapa? Begitu dia terlalu lahap, kakinya maju, lalu kadang-kadang ada tanah yang empuk kalau di pinggir sungai, dia masuk, dia tidak pernah bisa berenang lagi ke tepian. Kalian ngerti kucing?
mohon jangan, tapi jangan sering-sering, tapi boleh coba, karena saya udah coba. Kucing itu mau kamu lempar, ya, kakinya ke atas, nanti dia akan selalu lempar lagi. Ya. Domba tidak. Domba tidak. Dia jatuh kaki keempat nih di atas, sak matinya yang seperti itu. Lalu saya pelajari. Oke, dia powerless, nggak bisa membela dirinya sendiri. So what? Even goat, kambing, itu punya naluri untuk mencari sumber air. Anda ngerti itu? Itu natur. Domba tidak. Ya. Domba tidak. Benar-benar kalau kamu pelajari, domba adalah masuk dalam 3 besar hewan paling bodoh di muka bumi. Jalur logika. Ya, jalur logika. Kalian pernah dengar istilah domba liar? Enggak kan? Enggak lazim kan? Kambing liar. Kambing liar. Kesukaannya Mas Agung nih. Maonah ya. Kuda liar. Ya tidak. Domba tidak. Kenapa? Domba akan dengan cepat dimakan yang lainnya. Kalau nggak dimakan serigala, nggak dimakan hiena, nggak dimakan harimau, dimakan Caleb Hofer. Sate keladak. Ya. Jadi dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Dengar baik-baik. Kenapa? Karena saya doa sungguh sama Tuhan. Untuk bisa kasih kamu sesuatu yang tidak main-main rahasia firman Tuhan. Kenapa Tuhan pilih analogi domba? Karena buat domba, gembala adalah segalanya. Itulah yang dilihat Daud ketika menulis Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jalur logika lagi. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau sungguh betul jiwamu teduh bahwa Tuhan adalah gembalamu, berarti kita hanya kecewa, kita hanya susah, kita hanya takut kalau kita kehilangan Tuhan. Betul tidak? Betul tidak? Katanya Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupmu. Kalau Tuhan adalah segala-galanya, kamu lihat dompetmu, uangnya sedang tipis, kamu gak perlu khawatir atau takut. Gak perlu. Karena katanya Tuhan adalah segalanya. Bahkan Marley pun meyakini hal itu. Don't worry about the things, 'cause every little thing's gonna be alright. Iya kan? Ya walaupun fakta bahwa dia menciptakannya sambil ganja ya nggak usah diulas. Tapi dia ngerti rahasianya. Makanya saya tanya, ya itu baby ginger itu digandeng sama mamahnya itu. Baby ginger itu punya papa itu Pak Kumis itu, lihat yang belakang itu. Kayak Mario Bros itu. Iya kan? Dia nggak stres. Dia nggak stres karena gembalanya orang itu. Nggak peduli, maafkan saya. Izin, Pak Yuda, izin. Ya, jangan sakit hati, itu aja sakit hati. Nanti retret, nggak usah. Saya pernah coba sama baby ginger. Papa, babe, papa. Maksud saya, ya, kalian kalau lihat saya sama Judah, maafkan saya. Gantengan mana? Mas saya lah ya. Ya, Ginger, papamu punya sepeda motor, babe punya mobil, ya. Papa, babe, nggak mau dia. Sudah saya, nggak mau. Nanti kalau saya paksakan dia malah stres. Dia nggak stres punya papa kayak gitu, coba bayangin. Bayangin tidak? Dan semua pergumulan baby ginger, dia mau nangis, mau dicurangi obaja. Engkau yang barusan datang, ya kok nama itu sering disebut nih anak saya ya, jadi dong. Oh ada bully dalam gereja, enggak. Karena saya sangat mencintai anak saya ini, ya kan. Ya, dan dia sering bully dan mencurangi baby ginger, bayangkan, ya anak kecil. Itu begitu sama mamanya set, bahagia dia. Sungguhan.
Begitu digendong, susu udah cukup, tidur pules. Dia benar-benar mengerti rahasia firman, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apapun lagi. Nah, sekarang kita ngerti kenapa Tuhan dari semua contoh memakai analogi domba dan gembalanya. Karena bagi domba, gembala adalah segalanya. Domba adalah segalanya. Inilah rahasia militer Israel. Ya tidak? Dari zaman perjanjian baru, Mesir punya kuda, sini punya kuda, sini Persia punya kereta besi. Israel punya apa? Tidak pernah kalah. Iya tidak, Alfon? Kamu juga suka baca yang ini. Kalian kalau baca firman Tuhan, kunci kemenangan daripada pertempuran yang dilakukan Israel, apa? Lihatlah. Saya dari tidak percaya, sampai terpaksa percaya, dan dengan sukacita sekarang percaya. Bacalah. Apa itu? Mereka tidak punya aliansi, dibenci kanan kiri. Enggak. Saya kemarin diceritain istri saya, ada tanah bagus ditunjukkan Pak Handaka di Cangkringan sana. Ini bagus, tanahnya bentuknya bagus, ya kan? Dan tetangganya Kristen Katolik semuanya. Mungkin kita akan suggest sama Israel supaya tidak banyak sana tuh masalah, pindahlah ke Cangkringan. Itu seanteronya itu negara saya nggak bisa sebutkan karena sekarang ini apa-apa direkam. Itu adalah negara-negara yang pengen Israel tuh hapus dari muka bumi. Kehapus apa? Enggak. Kenapa? Apa kunci rahasia? RRC Tiongkok, saya pernah dikasih Oma Kristi itu catatan rahasia sekali daripada spy, ya, mata-mata rahasianya Tiongkok RRC mengenai kekuatan Israel. Itu ditranslate pada waktu kita pertemuan leader, ya. Lalu kesimpulannya, pada dasarnya kita dapat simpulkan rahasia kekuatan militer Israel adalah ada pada Allahnya. Ini yang survei negara ateis terbesar, komunis terbesar di muka bumi. Kita nggak bisa menjelaskannya, tapi kunci kemenangan mereka adalah ada pada Allahnya. Ya, demikian juga domba. Kenapa domba berani masuk segala macam, cari rumput, cari. Kalian ngerti air yang tenang, yang segar, apakah itu cuma domba doang yang minum? Enggak. Semua makhluk hidup terutama buaya. Semua suka air yang tenang. Kamu kira buaya suka air terjun, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Maka hati-hati. Nona, lihat kanan kiri. Kamu buaya bukan? No. Ya. Sudah lihat. Iya, wahai mempelai. Aman. Ya. Yang mengerti katakan amin. Nah, lalu saya berpikir lagi. Kenapa ya? Kenapa kok Tuhan gini? Karena Tuhan sayang sama kita. Amin. Sungguhan. Perhatikan baik-baik dalil ini. Kenapa dari semua nasihat Tuhan kasih rahasia hubungan Kristus dengan jemaat itu? Salah satunya, nanti juga ada mempelai pria, mempelai wanita, ya, pokok anggur yang benar. Tapi salah satunya adalah domba dan gembala. Wow. Tuhan mau bilang sama kita, selama Tuhan beserta kita, everything is gonna be alright. Itu. Dan dari semua yang berkemungkinan mengkhianati kamu, dari semua yang berkemungkinan meninggalkan kamu, dari semua yang berkemungkinan tidak menepati janjinya terhadap kamu, I give you my name, Emmanuel. Wow. Tuhan yang beserta dengan anaknya. Wow. Jadi kalau kamu baca firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu bener banget. Sungguhan. Ya. Dan kalau kita sanggup mencapai tahapan itu, akibatnya apa? Shalom. Damai sejahtera. It is well my soul. Wow. Saudara aku nih, ya, gak usah diingetin Johan, tapi ngerti. Ya,
Karena ini harus disampaikan, karena ini khotbah 3 harus diropel jadi 1. Kita semua yang ingin hidup gagal angkat tangan. Yang ingin diberkati berhasil angkat tangan. Dah turun. Ya, kenyataannya di dunia ini banyak yang gagal atau berhasil. Banyak yang gagal, banyak yang susah. Kenapa? Karena dalil pelepasan potensi dalam diri manusia. Siapa di sini dengan cepat yang kenal Albert Einstein? Angkat tangan. Ini orang jenius banget, dan secara CT scan otak, kapasitas yang dipakai baru 14%. Wow. Si jenius itu 14%. Isaac Newton, ya, sekitar 14,2%. Anakku besar. Enggak. Jadi kita dikasih 100%, yang sehebat itu 4. Kalian ngeri nggak sih? Sisanya kemana? Sisanya dimakan pikiran-pikiran yang tidak jelas juntrungannya. Anda lihat nih sekarang, saya dari November ini, ya, namanya eksim kulit. Bayangkan, dulu pernah saya ada pada umur di mana saya berenang di sungai. Saya tinggal mandi, kulit saya mulus seperti bayi. Sekarang saya harus jaga, tiap keringat harus cepat mandi. Nggak boleh pakai baju double. Dulu kan baju kalau belum basah, iya kan para anak kos, kita gantung angin-anginin, pakai lagi, iya kan. Sampai berapa kali bisa? Sampai panuan lah. Dan saya beneran panuan. Bayangin, mengerikan sekali. Tapi sembuh lagi. Sekarang ini lihat nih. Anda mengerti istilah psikosomatik? Sakit diakibatkan karena pikiran. Juara satunya adalah eksim kulit. Dia respon banget dengan stres di hati saya. Begitu saya stres, keluar lagi nih. Nih, Mas Agung tadi bilang, duh Bebe, aku lihat kamu tuh aku bisa apa. Kalau bisa tak bagi Gong, jangan khawatir. Sayangnya enggak bisa. Jangan khawatir, this is not contagious, enggak menular. Ya kan? Jadi, saya di ini, B ada jambore enggak? B, Blora juga minta, Pak Kaleb, ini ada seminar suami istri. Pak Kaleb, ini ada, kita mau pendeta kita diajar. Ya, saya bersyukur ini tahun pertama Metodis juga undang. Gereja Metodis, wah luar biasa segala macam, sekarang mulai buat Tuhan Yesus. Itu semua delay semua. Kenapa? Karena saya sedang dalam kondisi kulit. Lah kok bisa? Jaga kesehatan. Karena saya sedang sutrisna. Stres. Karena stres, tubuh saya mengeluarkan kortisol. Anda ngerti itu? Kortisol adalah poison, toxic. Dia menipu semua sistem sel darah merah, darah putih, gitu. Semuanya. Ya, autoimun itu kortisol itu, semuanya. Semua sistem dikacaukan oleh kortisol. Random. Suatu kali saya diceritain teman saya, istrinya nangis-nangis karena suaminya terlibat judol, ya, sehingga uang 400 juta yang harusnya buat kuliah anak itu hilang. Lalu ketemu saya pas reuni, "Wey, Caleb Hofer," saya panggil, "Hey, kortisol." Gara-gara kamu seluruh sistem keluarga susah semuanya. Itu kortisol. Kortisol membuat sesuatu yang baik jadi tidak bagus. Kortisol membuat absurd. Nutrisi malah dibuang. Racun dia hisap. Wow. Sekarang mengerti? Apa akibatnya kalau kita ini dalam local wisdom sumeleh? Semeleh. Sumeleh. Sumeh dan semeleh-eleh. Amin. Sehat gak? Bagaimana? Jadi ini ketika saya merenungkan kemarin menyiapkan khotbah ini. Oh, ini yang Tuhan mau. Bukan tanggung jawabnya dikurangi anak-anak. Tapi apa yang jadi kekhawatiran stres dalam hidupmu? Ya, siapa di sini yang udah patah hati 3 tahun belum move on, gak usah angkat tangan. Serahin sama Tuhan semua. Domba itu bahkan cari pengendusannya itu untuk kembali ke
kandangnya nggak bisa. Semua dia bergantung sama gembalanya. Semua energi yang domba punya itu adalah berusaha mendengar gembalanya. Cuman itu. Wow. Sebelum tutup, saya punya survei valid, ya, karena begitu penting pelepasan energi potensi di dalam diri manusia ini. Saya kasih contoh. Koverit, temenin Babe. Kunci C. Pelepasan energi nomor 1, yang kalian tentunya tahu kalau saya memakai istilah ini jauh sebelum Mongol memakainya sebagai konten stand up komedinya, adalah rahasia kekuatan dan kesehatan orang gila. Anda pernah itu? Saya dari dulu kagum. Orang gila makan dari mana? Sampah. Makan sisa. Kita dibilangin, adik, makan yang bersih. Makanannya bersih, tangannya kotor. Akibatnya apa? Nanti kamu diare loh. Oh baca, duduknya yang benar baca. Ya ampun, kamu di depan loh nakku sayang. Letih kah? Cari ikan semalam-malaman. Saudara pernah lihat? Cermati orang gila. Saudara pernah lihat dia stres karena outfitnya? Saudara pernah lihat? Ya, dia itu rumit gitu. Habis ini ngapain ya? Enggak. Kalian pernah lihat enggak? Orang gila hipertensi stroke. Kalian punya gembala ini sableng, you know. Ya enggak, Fon? Otak saya ini random dengan cepat. Saya telepon teman dokter saya. Bro, apa? Ya, kalau telepon Tirta kan kejauhan. Kamu aja ya. Apa, Kaleb? Kamu pernah dapat pasien stroke tapi gila? Jangan asal jawab. Telepon dulu sana. Dia telepon. Kamu sungguhan ini, nggak bercanda. Kamu ngapa sih? Kenapa kamu survei orang gila? Keluargamu no sing edan ya, rupamu. Iya kan? Maafkan saya. Sungguhan. Udah dicek. Ya, kamu ini selalu minta yang aneh-aneh. Dicek sama dia. Enggak. Orang kalau dibawa ke rumah sakit itu karena gila. Bukan karena stroke. Orang gila enggak stroke. Karena orang gila enggak stres. Yang stres keluarganya memang. Kasih kok kamu gila. Ya. Jadi dia makan kotor. Minum kotor. Apa sebenarnya? Dia sehat, coba bayangin. Saya bersyukur, sekarang contohnya sedikit, kalau dulu, 10 tahun yang lalu, di Jogja, di beberapa titik, itu kita tahu, ada orang gilanya. Ya. Dan, nah ini, sampai di ranah Jawa, ada istilah edan rakatoan. Edan rakatoan adalah kasta tertinggi orang gila. Perhatikan itu. Kalau dia, walaupun gila, masih punya naluri menutupi kemuliaannya, dia masih bisa sembuh, punya harapan sembuh. Tapi kalau dia sudah ya edan rakatoan, gondal gandul gitu, ya kan, igang guyu malah bisi ini niko kowe aja ngono lho niku. Ya kan? Itu nggak bisa tolong. Ya. Berarti Obaja bisa bertobat kalau Babe enggak ada. Ini omongan apa? Oh. Nah ya, terima kasih. Paling tidak kamu masih punya hati nurani. Yang mengerti kata amin? Pelepasan energi potensi nomor 2. Selain orang gila, apa? Orang jatuh cinta. Habis dengar khotbah ini, Limsen Kesia langsung ke Bethesda. MRI. Saudaraku, otak orang jatuh cinta, itu di CT scan, hasilnya klop sama dengan orang gila. Sungguhan. Endorfin, dopamin itu semuanya meletup di otaknya. Makanya kalau orang jatuh cinta itu, ya, Paul, senyum-senyum sendiri. Kamu kok belakangan senyum-senyum sendiri? Jangan-jangan kamu masih SD loh, nak. Awas kamu. Nggak boleh kamu. Ya, saya lihat anak-anak saya yang jatuh cinta. Tingkahnya aneh. Saya dulu nggak ngerti research ini, sampai saya ngerti. Ya, ada gambarnya itu ronsen otaknya. Ternyata penemuan itu betul.
Orang gila frekuensinya dengan orang jatuh cinta itu sama. Saya langsung pantes. Ya, baca sendiri. Kayak wong edan. Kayak wong edan. Maafkan saya, waktunya nggak banyak itu kode. Teman saya yang paling malas, adik kelas saya KKN sama istri saya, dia 2 tahun di belakang saya. Suatu kali datang, ya, si kunyuk ini yang pernah bikin saya marah karena dia pinjem motor nggak tanggung jawab. Kaleb, bro, yo masku, tolong banget. Itu posisi, ya, dulu itu handphone itu masih poliponik itu, makin kecil makin bagus. Nanti akan ada eranya makin gede makin bagus. Gede dilipat paling bagus. Sudah. Dia bilang apa? Karena saya masih ini, saya dibangunin padahal maafkan saya habis kepala saya sakit sekali. Saya habis perjamuan. Bukan perjamuan kudus, tapi perjamuan kotor. Kepala saya masih mau pecah. Ya kan? Itu jam 12:30 subuh. Bro, tenang bro. Dia bersimpuh di bawah kaki saya. Aku pinjam motornya. Mau kemana kamu mal? Ke Gunung Kidul. Ini adik kelas menuruti jejak langkah negatif Caleb Hofer. Saya DO, dia DO. Saya overdosis, dia ya overdosis. Oke, dan saya ngapain nggak diambil? Saya bagus. Dan dia males. Saya paling nggak masih kerja sendiri. Begitu papa mama saya bilang, mulai sekarang tidak ada uang saku. Kamu habisin uang keluarga. Uang papa mama buat 4 adikmu. Saya nakal, tapi saya sayang adik-adik saya. Cie. Ya kan, jadi saya kerja. Ini si kunyuk ini nggak kerja. Si kunyuk ini nggak kerja. Saking malesnya, dia nggak sikat gigi. Dan itu biasa. Lalu tiba-tiba, 12:30, orang yang males kerja, males kuliah, males kemana-mana. Nang omahmu kalak ono gudeg enak kan, dekat rumahmu kan ada gudeg enak kan, aku pinjam uangmu ya, aku udah lama ndak beli gudeg, hidup susah. Oh, buat apa? Buat beli gudeg itu. Saya pikir kan, beli gudeg 25 ribu, ya udah nggak apa-apa. Ya sudah kalau boleh beliin gudeg sekalian ya. Jangan pura. Kan dekat rumahmu. Nanti pas aku pulang tinggal ngambil. Iki wes utang, ngongkon aku tuku gudeg-gudeg. Segitunya. Tapi 12:30 dia mau berangkat. Kamu mau kemana? Aku akan tanggung jawab. Aku butuh motor. Mau ke Gunung Kidul. Mau ke Gunung Kidul. Ya. Ini enggak seperti kamu. Ini anomali. Katakan, apakah ada serangan zombie di sana atau ada apa? Alien segala macam. Dia singkat cerita bilang, ya. Cewek yang dia sukai, yang bahkan belum resmi jadian, itu memilih dia dari semua sistem hidupnya untuk ngasih tahu, maafkan saya karena ini based on true story, bahwa cewek itu diindikasi mau datang bulan, tapi roti tawar kesukaannya, enggak dong, enggak apa-apa, enggak usah dipaksakan. Itu merek di sana enggak ada. Ya, jadi dia sudah ngerti si malas ini, si pemalas ini, begitu tahu bahwa rahasia sebesar itu yang bisa menggoncangkan jagat raya hanya diserahkan kepada dia, dia langsung berdiri sebagai juru selamat. Malam ini juga aku akan ke sana. Tunggulah engkau. Saya nggak akan sebut namanya, nanti ada yang tahu silakan. Wow. Itu potensi itu kalau dipakai untuk kuliah dulu, dia pasti lulus. Itu potensi itu kalau membuat dia kerja, paling enggak dia akan punya uang. Tapi dia, lihat. 1. Orang gila, mau? Mau? Kalian ngerti? 1 orang gila itu enggak pernah bisa ditundukkan 1 orang. Anda pernah lihat enggak? Kalau orang nangkep orang gila, itu pasti 3. Kalau 1 pasti pakai bius. Pelan-pelan, ya nggak apa-apa, cus. Karena tenaganya kuat sekali. Pada waktu kita waras nih, terlalu banyak blocking mental di benak kita. Tapi pertanyaan saya, apa mau edan? Mau gila dulu? Supaya nggak stres? Enggak kan?
Jatuh cinta. Emang kita setiap hari jatuh cinta? Oh Paul, kalau aku sih iya. Luar biasa ya. Limson mau bilang juga, ya kan, bingung juga dia ya. Ini gembala apa calon papa mertua kejauhan. Percakapan yang berat. Tapi Tuhan kasih solusinya. Musisi yang tugas maju depan. Kalau kita sungguhan ngerti ini, saudara bayangkan suatu hidup yang tidak ada stres. Anda penasaran tidak bagaimana potensimu itu bisa digali? Karena kita ini, aku kok susah ya, males kuliah, gak kuliah. Ya tidak. Harusnya les piano. Temenku yang nyebelin itu juga ikut les piano ya. Nanti mesti ketemu di sana. Gak usah. Blocking mentalnya banyak banget. Jadi saya percaya, ketika saya mengerti ini, oh iya ya Tuhan ya. Saya akan tutup dengan Yohanes 10, ayat 14-15. Sungguhan, ini terakhir. Istri saya sudah lama. Enggak ya. Yohanes 10, ayat 14-15. Izinkan saya melayani. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi... Saya akan teruskan besok kalau pada kesempatan. Raja Daud tidak pernah kalah umat Tuhan, karena Tuhan yang dia pegang. Amin. Saya dulu kira dalam hidup ini nomor 1 kaya. Ya, kalau uangku banyak semua beres. Enggak, percayalah. Saya sudah mengkonselingi banyak orang kaya yang keluarganya hancur. Walaupun dia kaya. Dulu saya pikir kalau saya cukup punya teman jenderal bintang 4, everything's gonna be alright. Sampai saya betulan punya backing jenderal bintang 3 sih. Dan apakah saya baik-baik saja? Tidak. Sekarang saya belajar. Amin. Siapa sumber berkatmu yang paling? Siapa sumber sukacitamu yang paling? Pada waktu hatimu paling susah, dia akan jadi pribadi yang tidak pernah meninggalkan kamu.